Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Alia Anbar dari kelas IPA IB 2018. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Tarbawi. Materi yang akan saya bahas adalah tentang lingkungan pendidikan Islam. Pada pendidikan Islam maupun pendidikan pada umumnya, sekurang-kurangnya memiliki 6 unsur, yaitu alat pendidikan, tujuan, lingkungan pendidikan, anak didik, dan pendidik. Jadi unsur dalam pendidikan itu pasti ada lingkungan pendidikan, termasuk dalam pendidikan Islam. Nah, di dalam Al-Quran sendiri tidak dikemukakan secara jelas ya mengenai lingkungan pendidikan Islam, tapi banyak isyarat gitu ya, beberapa kata dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan memiliki peran yang sangat penting, bahkan berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Nah, apa sih pengertian lingkungan pendidikan itu? Lingkungan, kita ketahui dulu ya pengertian lingkungan. Lingkungan itu adalah seluruh kondisi dan alam sekitar yang mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan hidup manusia. Lingkungan juga mencakup segala material dan stimulus di dalam diri atau di luar diri manusia, baik bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosial kultural. Nah, dalam arti luas juga lingkungan itu mencakup iklim dan geografis, tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidikan, dan alam. Nah, dengan kata lain juga, lingkungan adalah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang. Nah, lingkungan pendidikan juga dapat diartikan suatu institusi atau kelembagaan di mana pendidikan itu berlangsung. Lingkungan tersebut akan mempengaruhi proses pendidikan yang sedang berlangsung itu. Nah, adapun pengertian dari lingkungan pendidikan Islam adalah suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik. Nah, dalam Al-Quran juga tidak dikemukakan dengan jelas gitu tentang penjelasan lingkungan pendidikan Islam, kecuali lingkungan pendidikannya. Jadi tidak dijelaskan secara gamblang lingkungan pendidikan Islam, tapi ada penjelasan sedikit tentang lingkungan pendidikan pada umumnya. Nah, salah satu yang mungkin sudah kita ketahui dan juga mungkin ada dalam Al-Quran itu, lingkungan pendidikan Islam itu kan sangat mempengaruhi kelangsungan proses pendidikan tersebut. Namun dalam sejarah dan penggunaan tempat untuk prakteknya, ada terselenggaranya pendidikan itu seperti di dalam masjid, rumah, sanggar, ataupun kalau sekarang madrasah dan universitas. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada macam-macam lingkungan pendidikan. Nah, terdapat 4 macam lingkungan pendidikan yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Nah, keluarga atau kaula dan warga itu dalam pandangan antropologi adalah suatu kesatuan sosial terkecil oleh manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki tempat tinggal dan ditandai oleh kerjasama ekonomi, berkembang, mendidik, melindungi, merawat, dan sebagainya. Dan sudah kita ketahui ya bahwa inti keluarga itu ya terdiri dari ayah, seorang ibu, dan juga anak. Nah, keluarga di sini adalah lingkungan utama dan yang pertama yang dapat membentuk watak dan karakter manusia. Keluarga juga adalah lingkungan pertama di mana manusia melakukan komunikasi dan sosialisasi dengan manusia lain selain dirinya. Nah, di keluarga pula juga manusia itu untuk pertama kalinya dibentuk, baik sikap maupun kepribadiannya. Nah, proses pendidikan yang berlangsung di lingkungan keluarga itu sangat panjang ya, karena kita ketahui juga mungkin dari kita lahir sampai kita bertumbuh dewasa juga kita ada di lingkungan keluarga itu sendiri. Nah, dan ada seruan dan juga ayat Al-Quran yang menyeru kepada manusia
dan juga menunjukkan, selain seruan juga itu menunjukkan bahwa memang pendidikan pertama itu dan yang utama itu terjadi dalam lingkungan keluarga. Nah, dalil tersebut terdapat dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendapat para ahli tafsir ya, dan saya akan mengambil ini dari tafsir Al-Misbah atau dari Quraisy Shihab ya. Nah, ayat 6 tersebut menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan itu harus bermula di rumah. Dan sudah jelas ya, kalau di rumah ya berarti ada yang di rumah adalah keluarga. Nah, ayat tersebut juga walaupun secara redaksional itu tertuju kepada kaum pria atau seorang ayah, tetapi tujuannya itu bukan hanya kepada ayah saja, melainkan ayat tersebut menunjukkan tertuju untuk perempuan dan lelaki, dalam artian orang tua, yaitu ayah dan ibu. Nah, ini berarti menandakan bahwa kedua orang tua lah yang bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing ya, sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Nah, lingkungan yang kedua adalah lingkungan sekolah. Nah, sudah kita ketahui ya bahwa sekolah merupakan lembaga untuk pengajaran siswa di bawah pengawasan guru. Nah, dalam Islam sudah kita sering dengar bahwa istilah sekolah juga disebut dengan madrasah, yang diambil dari bahasa Arab yaitu darosa, yang berarti belajar. Madrasah berarti tempat belajar. Nah, lingkungan sekolah atau madrasah ini merupakan lingkungan tempat peserta didik menyerap nilai-nilai akademik. Nah, termasuk juga bersosialisasi dengan guru dan teman sekolah. Jadi di lingkungan sekolah ini juga bukan hanya tentang pelajaran ya, tapi juga belajar berbagai macam hal, termasuk dalam hal bersosialisasi. Nah, sebenarnya saya akan jelaskan singkat saja tentang 5 komponen yang menjadi ciri guru muslim ya, yaitu ada mu'adib atau pembentuk adab, murabi, mursyid, mu'alim, dan mudaris. Nah, kelima komponen tersebut itu sebenarnya memiliki perbedaan masing-masing dan memiliki peran masing-masing juga dalam keberlangsungan pendidikan di sekolah. Namun saya rangkum kan bahwa semuanya itu kelima komponen tersebut sangat penting dan juga memang harus ada gitu dalam pendidikan Islam, karena perbedaan dari tiap perannya itu memang jika digabungkan membuat sebuah kesatuan yang mungkin akan membuat proses pendidikan itu menjadi lebih berkualitas. Nah, selanjutnya dalil tentang lingkungan sekolah itu terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 108 yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La takum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Shadaqallahul azim. Nah, adapun arti dari ayat tersebut adalah janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa atau masjid Quba sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, langsung saya jelaskan pendapat mufassir ya. Saya tidak menemukan siapa yang ahli tafsir siapa yang menafsirkan ini. Namun ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad dan sebuah bukan ya sejenis larangan lagi, jangan melakukan sholat di masjid itu selamanya. Nah,
salah satu yang dicontohkan dalam ayat ini adalah Masjid Quba. Nah, ternyata dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Masjid Quba ini selain dijadikan tempat sholat juga layak untuk dijadikan tempat melakukan syiar-syiar keagamaan. Nah, karena kenapa di dalam masjid itu dapat orang-orang yang suka mensucikan jiwa dan raga mereka dan melaksanakan ibadah yang benar. Dan di kalimat terakhir dalam ayat tersebut juga yang dikatakan intinya Allah itu mencintai dan memberi pahala kepada orang-orang yang mendekatkan diri dengan mensucikan jiwa dan raga. Nah, mungkin ada pun sedikit saya jelaskan karena memang tidak langsung ke pembahasan intinya dari lingkungan yang di sekolah ini, tapi dari ayat yang saya bacakan dan yang saya ketahui juga dari pendapat para mufasir atau ahli tafsir, saya berpendapat sendiri bahwa mungkin tidak ada yang secara gamblang menjelaskan tentang lingkungan pendidikan di sekolah itu bagaimana. Namun dari ayat ini saya menyimpulkan bahwa lingkungan sekolah sudah seharusnya, apalagi lingkungan pendidikan Islam, harus bernilai-nilai keislaman yang dimana di dalamnya juga melakukan syiar-syiar Islam. Nah, selanjutnya adalah lingkungan masyarakat. Nah, masyarakat sendiri adalah kumpulan sekian banyak individu, kecil ataupun besar, dan mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya di satu daerah, dan terikat oleh satuan, adat, hukum khas, ataupun kehidupan bersama. Nah, lalu di dalam Al-Quran sendiri itu sebenarnya terdapat banyak sekali ungkapan yang merujuk kepada makna masyarakat. Namun saya hanya ambil satu kata aja, yaitu kata ummah. Karena banyak ya kita sering mendapati ketika membaca Al-Quran itu kata ummah. Nah, dari kata tersebut dapat diketahui pengertian masyarakat, yaitu kumpulan perorangan yang memiliki keyakinan dan tujuan yang sama, menghimpun diri secara harmonis dengan maksud dan tujuan bersama. Nah, adapun menurut Ibnu Qayyim dalam Hasan bin Ali Hasan al-Hijazi, nah, mengemukakan istilah tarbiyah ijtimaiyah, yaitu kita sebut juga pendidikan dalam masyarakat. Nah, tarbiyah ijtimaiyah ini memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan individu yang saling mencintai dan saling mendoakan. Yang pada intinya ya memang sangat perlu juga ya ada lingkungan pendidikan Islam dalam masyarakat. Nah, adapun dalil yang menjelaskan tentang lingkungan masyarakat ini terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, yang akan saya ambil penafsiran dari tafsir Al-Misbah juga ya. Nah, menurut Quraisy Shihab, tafsir dari Quran surat Ali Imran ayat 104 itu adalah ayat tersebut merupakan ayat yang menunjukkan bahwa jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan Al-Quran dan Rasulnya adalah dengan menjadi umat yang menunjukkan segala bentuk kebaikan dunia dan akhirat, menyerukan kewajiban, mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan atau amar ma'ruf. Nah, dari ayat yang sudah saya bacakan tadi dan tafsir Al-Misbah, saya memahami bahwa lingkungan pendidikan Islam di masyarakat yang baik itu di mana masyarakatnya menyeru kepada kebajikan, dan itu harus dilakukan demi terciptanya proses pendidikan Islam yang baik. Nah, yang terakhir adalah lingkungan alam, dan mungkin sudah tergambar jelas ya lingkungan alam itu seperti apa. Ya, yang pada dasarnya mungkin sudah ada di alam itu sendiri seperti tumbuh-tumbuhan, air, iklim, hewan, dan lain-lain. Nah, ayat yang menjelaskan tentang lingkungan alam ini dapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoa kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, tafsir tentang lingkungan alam saya ambil juga tafsir Al-Misbah dari Quraisy Shihab, dan pada intinya beliau juga berpendapat bahwa ayat tersebut menyerukan dan melarang kita dari ayat dan tafsir yang sudah saya bahas barusan. Dapat kita ketahui bahwa lingkungan alam yang dapat menjadi sebuah lingkungan terciptanya proses pembelajaran dan pendidikan ini juga harus baik, dan sudah jelas di ayatnya bahwa kita tidak boleh merusaknya karena sebagai sumber pembelajaran juga dan juga menjadi lingkungan pembelajaran. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Tibalah di penghujung video ya. Saya memohon maaf yang sebenar-benarnya apabila dapat banyak sekali kekurangan dalam penjelasan maupun dalam video ini. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.